sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini hanya ada tiga: Maha Hidup, hidup dan kehidupan. Hidup ini hanya ada tiga: kosong, titik dan alif. Kosong, titik, alif. Kosong, titik, alif. Hidup ini hanya ada tiga: Allah, Ahmad, Adam. Hidup ini hanya ada tiga: Allah, Nur Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini hanya ada tiga: Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. Hidup ini hanya ada tiga: A, I, U. Hidup ini hanya ada tiga: Zat, wujud, rupa. Hidup ini hanya ada tiga: Pencipta, pencipta yang tercipta, dan tercipta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Itulah dia sebagai yang membuka dan juga sebagai yang menutup. Itulah dia yang kosong kemudian bunyi dan bersuara. Itulah dia yang kosong, bunyi dan berhuruf. Lalu sekarang huruf itu adalah hanya huruf alif, akan kembali menjadi titik, dan titik pun fana, lenyap menjadi tiada, hampa, tiada berhuruf, tiada berbunyi. Semakin dekat, jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada, lenyap dari sinar menuju sumber daripada cahaya, hingga tiada lagi cahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya Allah, Muhammad, dan sayyidina yang lain. Insya Allah kita adalah berpangkat sama dengan sayyidina yang lain. Kita adalah tercipta. Kita akan kembali menjadi pencipta yang tercipta. Berasal dari mani kembali menjadi mani. Dan tiada. Yang ada hanyalah yang maha ada. Itulah maha ada, yang tidak terbayang, yang tidak terjangkau dengan yang ada. Maha ada adalah segalanya. Allah, Allah, Allah. Hu, ah, kun, faya, kun, tiada, A, I, U itu terjemahan dari alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. A, I, U itu adalah huruf yang karena huruf itulah menjadikan seluruh
yang lain ini menjadi banyak. Yang karena huruf alif itulah menyebar dan mendistribusikan serta memproduksi banyak sekali huruf-huruf yang lain. Maka kesimpulannya bahwa semua yang banyak akan kembali menjadi satu, yaitu hanya alif. Alif ketika berada di area kepala manusia, maka posisi dan kedudukannya, peranannya sebagai zat Allah. Alif ketika kunjung turun mengunjungi dada manusia atau kolbi manusia, maka alif ini disebut dengan alif Ahmad, nyawa namanya. Karena sudah ada Nur Muhammad bercampur jiwa, maka alif Ahmad namanya. Di atas tadi alif Allah namanya, karena posisi zat masih dalam keadaan zat, belum mengunjungi atau menzahirkan dirinya menjadi Nur Muhammad dan menjadi jiwa. Kemudian turun ke perut ketika zat Allah mengunjungi nafsu, menzahirkan dirinya menjadi jasad manusia yang berasal dari mani ini, maka alif itu disebut dengan alif Adam. Maka lurus daripada dahi di tengah dada kemudian sampai ke perut, insya Allah terutama kepada laki-laki lebih nampak dikasih nyata oleh Allah, yaitu di kemaluan laki-laki, alif namanya. Maka ada 3 alif yang menopang kehidupan kita, alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Maka pada saat kita mau kembali ke sakaratul maut, alif Adam ini naik fana melebur ke dalam alif Ahmad, alif Ahmad naik kemudian melebur ke dalam alif zat Allah atau alif Allah. Sehingga hakikat yang banyak itu adalah satu tetapi yang banyak. Itulah yang banyak huruf hijaiyahnya tetapi satu huruf yang menjadi inti, alif. Nah, ketika huruf ini akan lebur ke dalam bunyi, ketika huruf akan fana di dalam bunyi, insya Allah itulah dia tenggelam ke dalam titik. Bunyi itulah titik Nur Muhammad. Maka sudah disebut dengan ih, Kalau alif Adam ini tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka disebut Kalau alif Ahmad ini tenggelam di dalam Nur Muhammad, disebut ih. Kalau alif Allah ini tenggelam di dalam Nurul Izzati, maka disebut Maka ih dan adalah nyawa Allah, nyawa Ahmad, nyawa Adam, atau batinnya daripada huruf yang bernama bunyi. Oleh karena itu maka zikir adalah zikir yang rahasia di atas rahasia. Kalau ih, ini tenggelam di dalam kosong atau hampa, maka la hurfun wala sauti, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Sehingga apa mencerahkan bahwa hidup ini hanya ada 3, kosong, titik, alif, kosong, bunyi, dan huruf. Sekarang kita berada pada posisi area huruf. Ada juga yang sudah berposisi makom ma'rifatnya itu berada pada tingkat bunyi atau titik. Ada juga sudah tenggelam sampai ke tingkat hampa. Ada juga yang pulang pergi dari hampa kemudian hidup lagi menjadi titik, lalu hidup lagi menjadi huruf. Ada juga yang pesiarnya hanya sampai kepada titik pulang kembali menjadi huruf. Ada juga yang baru belajar pemula, dia yang banyak tadi untuk kemudian berkondensasi dan fana di dalam huruf alif. Jadi tanjakan dan tahapan inilah kita belajar mengenal diri dengan masing-masing makom. Ada yang makom yang mulai daripada syariat atau tubuh menuju kepada tingkat huruf.
Sudah sampai kepada tingkat huruf ketika yang banyak tadi itu sudah fana, khusyuk, maka hurufnya yang hidup. Sekarang dia persiar lagi, mi'raj lagi, dari tingkat huruf menuju ke titik atau bunyi. Kemudian dari bunyi dia tenggelam ke dalam hampa atau kosong. Kalau tenggelam ke dalam kosong, hampa, maka biasanya orang ini mengalami kematian. Mati tabi'i, mati syuri, mati maknawi atau mati hisi, atau mati benaran. Entah 1 jam, entah setengah jam, entah 1 hari, ataupun 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tetapi kalau ke kosong, hampa, kemudian pulang hidup lagi, ke titik, kemudian hidup lagi menjadi huruf, maka biasanya orang ini hidup adanya. Tetapi dia dimi'rajkan di alam hampa. Dia dimi'rajkan dari alam huruf menuju ke alam titik atau bunyi, menuju ke alam hampa. Pesiar dia. Tipikal daripada orang ini adalah kekasih Allah yang diizinkan Allah untuk berdakwah. Kalau tidak diizinkan Allah untuk berdakwah, maka tipikal orang ini akan mati atau meninggalkan dunia selama-lamanya. Tapi kalau dia dihidupkan lagi di atas muka bumi menjadi titik dan huruf, maka dia diam membisu. Ditanya cerita tentang kehidupan ma'rifat, dia tidak berbicara. Seperti didiamkan secara jadab mujadab. Dia hanya sibuk aktivitas dunianya, kemudian dengan ibadah, dunia dengan ibadah. Do'im saja adanya. Do'im dan do'im terus, insya Allah. Mari kita simpulkan hanya ada 3. Nur zat Allah, nur Muhammad, dan nafas atau jiwa. Zat Allah tiada tetapi ada. Kemudian titik, itulah nur Muhammad. Kemudian alif, itulah nafas dan jiwa atau huruf. Hanya ada huruf, hanya ada bunyi, itulah titik nur Muhammad. Dan Allah zat yang tidak bisa kita jangkau dengan akal, tiada tetapi ada, yang menciptakan titik nur Muhammad, zahir dan sifatnya, dan yang menciptakan huruf, nafas, jiwa atau alif. Di antara 3 ini 2 zahir ciptaannya. Dialah yang tiada tetapi ada, itulah yang kita sembah. Bukan huruf yang kita sembah, bukan pula bunyi yang kita sembah, bukan sifatnya yang kita sembah, tetapi dia yang menciptakan sifatnya, itulah yang kita sembah. Allahu zat. Hanya ada 1 yang bernama nafas atau jiwa, yang bernama huruf, itulah yang menjadi hamba. Kemudian akan tenggelam di dalam titik, di dalam nur Muhammad, di dalam sifat daripada zat. Maka telah lebur dan fana di dalam zat, yang ada hanyalah zat. Itulah yang perlu kita perhatikan dalam proses kehidupan di atas muka bumi ini. Itu yang perlu diperhatikan oleh af'al kehidupan di atas muka bumi ini. Itu yang perlu diamalkan oleh huruf terhadap titik, dan titik lenyap di balik ketiadaan tetapi ada, karena dia maha ada. Insya Allah kita akan selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallah, barokah Rasulullah, barokah datuk-datuk para wali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Karimun amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.